Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian B, yaitu peluang variabel acak diskrit. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagian A, sudah dijelaskan tentang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang variabel acak diskrit, yaitu variabel acak diskrit X, itu dinotasikan Fx sama dengan P X besar sama dengan X kecil. Jadi ini simbol daripada peluang variabel acak X. Kita lanjut. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit itu disebut dengan distribusi peluang variabel acak X. Sedangkan distribusi peluang variabel acak X dapat dinyatakan ke dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Oke, untuk lebih jelasnya mari perhatikan contoh yang pertama. Dua buah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali. Jika variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, tentukan bagian A peluang variabel acak X, bagian B distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, bagian C distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk fungsi. Penyelesaian. Ruang sampel jika dua dadu dilambungkan sebanyak 1 kali, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan 1,1. Artinya dadu pertama muncul bermata 1 dan dadu kedua muncul juga bermata 1. Kemudian juga 1,2 artinya dadu pertama muncul bermata 1 dan dadu kedua muncul mata 2. Demikian seterusnya sampai pada akhirnya 6,6. Artinya baik dadu pertama maupun dadu kedua sama-sama muncul mata dadu 6. Saya kira jelas. Sehingga dengan demikian banyaknya ruang sampel ada 36. Selanjutnya, variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu. Maka dengan demikian X himpunannya adalah 2,3,4 dan seterusnya sampai dengan 12. Tidak mungkin X-nya itu sama dengan 13. Kenapa demikian? Karena jumlah mata dadu maksimal adalah 6. Sehingga jika dijumlah, kalau kedua mata dadu itu dijumlah, maka hasil maksimalnya adalah 12. Demikian juga paling kecilnya, jika dua buah mata dadu itu dijumlah, maka paling kecilnya adalah 2. Oke ya, saya kira jelas. X sama dengan 2 itu munculnya kedua mata dadu bermata 1. Kan kalau ini dijumlah sama dengan 2. Maka dengan demikian peluang X sama dengan 2, anggotanya yang berjumlah 2, mata dadu yang berjumlah 2 itu anggotanya hanya ada 1. Sehingga peluang X sama dengan 2 itu sama dengan 1/36. X sama dengan 3 itu bersesuaian dengan muncul mata dadu pertama 1, mata dadu kedua adalah 2, dan bisa jadi dadu pertama muncul mata 2 dan dadu kedua muncul mata 1. Ada berapa anggotanya? Ada 2. Maka dengan demikian peluang munculnya jumlah mata dadu 3 atau PX sama dengan 3 itu sama dengan 2/36. X sama dengan 4 itu bersesuaian dengan munculnya jumlah mata dadu 4. Kalau mata dadu berjumlah 4 berarti bisa 1,3, bisa 2,3, bisa 3,1. Ini anggotanya ada 3. Sehingga peluang X sama dengan 4 itu sama dengan 3/36. X sama dengan 5 artinya jumlah mata dadu 5. Berarti bisa saja 1,4, bisa 2,3, bisa 3,2, bisa 4,1. Saya kira paham maksudnya ini tadi ya. 3,2 itu maksudnya dadu pertama muncul mata 3 dan dadu kedua muncul mata 2. Ini kan kalau dijumlah 5. Ada berapa banyak anggotanya? Ada 5. Sehingga peluang X sama dengan 5. Banyak anggotanya ada 4. Sehingga peluang X sama dengan 5. Jawabannya adalah 4/36. Saya kira jelas. Kemudian X sama dengan 6 itu maksudnya jumlah mata dadu yang muncul adalah 6. Berarti mata dadu pertama adalah 1, mata dadu kedua adalah 5. Ini kalau dijumlah adalah 6. Jadi bisa 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1.
banyak anggotanya ini ada 5. Sehingga peluang X sama dengan 6 itu sama dengan 5/36. Saya kira jelas. Kita lanjut, X sama dengan 7. Ini bersesuaian dengan munculnya jumlah mata dadu 7. Berarti yang muncul 1,6. Artinya dadu pertama muncul mata 1, dadu kedua muncul mata 6. Kalau dijumlah adalah 7. Jadi 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Ada berapa banyak anggotanya? Ada 6. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang X sama dengan 7 itu sama dengan 6/36. X sama dengan 8, artinya peluang munculnya jumlah mata dadu 8. Berarti bisa saja 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Anggotanya ada 5. Maka peluang X sama dengan 8 adalah 5/36. X sama dengan 9 bersesuaian dengan munculnya jumlah mata dadu 9. Berarti kemungkinan yang muncul adalah 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Anggotanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka peluang X sama dengan 9 adalah 4/36. Selanjutnya X sama dengan 10 bersesuaian dengan munculnya jumlah mata dadu 10. Berarti kemungkinan yang muncul 4,6, 5,5, dan 6,4. Ini anggotanya ada 3. Maka peluang X sama dengan 10 sama dengan 3/36. X sama dengan 11 bersesuaian dengan munculnya jumlah mata dadu 11. Berarti anggotanya 5,6 dan 6,5. Ada 2 anggotanya. Maka dengan demikian peluang X sama dengan 11 sama dengan 2/36. X sama dengan 12 berarti kedua mata dadu adalah 6 dan 6. Jadi 6,6. Ada berapa anggotanya? Ada 1. Maka peluang X sama dengan 12 itu adalah 1/36. Inilah jawaban A. Jawaban B, distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Jadi ini dinyatakan ke dalam bentuk tabel. Seperti apa? Ini bentuk tabelnya. Jika peluang-peluang tadi dinyatakan ke dalam bentuk tabel, maka seperti ini. Jadi berjumlah 2 tadi, mata dadu berjumlah 2, peluangnya 1/36. Berjumlah 3 berarti 2/36, dan seterusnya. Jika peluang-peluang ini dijumlah, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Oke ya, saya kira jelas. Bagian C yaitu dinyatakan ke dalam bentuk fungsi. Fx sama dengan 1/36. Ini artinya untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 12. Maksudnya jumlah mata dadu 2 dan jumlah mata dadu 12. Jadi masing-masing peluangnya adalah 1/36. Fx sama dengan 2/36 untuk X sama dengan 3 dan 11. Artinya apa? Peluang jumlah dadu bermata 3 sama dengan 2/36 dan peluang jumlah mata dadu 11 juga sama dengan 2/36. Jadi digabung ini. Oke, saya kira jelas ya. Kemudian 3/36 untuk X-nya adalah 4 dan 10. Jadi ini digabung. Saya kira jelas ya. Dan Fx sama dengan 0 itu maksudnya adalah untuk X yang lain. Kemudian jika dinyatakan peluang-peluang dari variabel acak X, jika dinyatakan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini X-nya tadi jumlah mata dadu, kemudian ini nilai peluangnya. Nah ini tadi, ini X sama dengan 2 dan X sama dengan 12, masing-masing peluangnya adalah 1/36. Nah ini dia, paham ya, saya kira jelas. Kemudian X sama dengan 3 dan 11, maka peluangnya adalah 2/36. Kemudian X sama dengan berapa? X sama dengan 4 dan 10, berarti 4 dan 10. Maka peluangnya adalah 3/36. X sama dengan 5 dan 9, maka peluangnya adalah 4/36. Saya kira jelas. Kemudian X sama dengan 6 dan 8, maka peluangnya adalah 5/36. Ini dia. X sama dengan 7, maka peluangnya adalah 6/36. Saya kira jelas ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus dan ditetapkan
bahwa variabel acak X menyatakan banyaknya bola biru yang terambil. Tentukan bagian A peluang variabel acak X. B distribusi peluang ini ya, distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. C distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk fungsi. Dan D distribusi peluang, ini jadi ada tulisan peluang di sini ya. Peluang variabel acak X dalam bentuk grafik. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama kita menentukan ruang sampel. Kalau Anda mau menentukan ruang sampel, maka jangan memandang warna. Karena yang mau diambil 3 bola berarti kita memilih 3 bola dari 5 bola. Jadi tidak dipandang warnanya. 3 bola merah, 2 bola biru, maka total bolanya ada 5. Lanjutannya di sini memilih 3 bola sekaligus, maka ruang sampelnya memilih 3 bola dari 5 bola, tidak memandang warna. Maka dengan demikian NS-nya adalah kombinasi 3 dari 5. Kombinasi 3 dari 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial ini asalnya dari 5 dikurang 3 faktorial. Maka dijawab, jawabannya adalah 2 faktorial. Kemudian karena ini 3, maka di sini kali 3 faktorial. 5 faktorial bisa diuraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sedangkan untuk penyebut 3 faktorialnya tidak berubah. Kemudian 2 faktorialnya itu maksudnya 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 3 faktorial ini bisa dicoret. Kemudian untuk pembilang 5 kali 4 adalah 20. Untuk penyebut 2 berarti 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Ini ruang sampelnya. Selanjutnya kemungkinan terambilnya bola biru adalah sebagai berikut. Bola biru tidak terambil. Jadi ketiga bola yang diambil tadi itu tidak terdapat bola biru. Maka dengan demikian X-nya sama dengan 0. Saya kira jelas ya. Kemungkinan yang kedua, bola biru yang terambil 1. Berarti X sama dengan 1. Karena tadi yang diambil 3 bola, tentu yang 2 bola lagi berwarna merah. Saya kira jelas. Kemungkinan yang ketiga, bola biru yang terambil itu adalah 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Saya kira jelas ya. Jadi dalam mengambil 3 bola sekaligus itu terdapat bola biru sebanyak 2. Maka dikatakan X-nya sama dengan 2. Jadi nilai-nilai X yang mungkin adalah 0, 1, dan 2. Saya kira jelas ya. Selanjutnya akan menentukan peluang setiap variabel acak X. X sama dengan 0 artinya tidak terambil bola biru. Berarti ketiga bola yang terambil adalah merah. Bola merah yang tersedia tadi adalah 3. Berarti kita memilih 3 bola merah dari 3 bola merah. Kombinasi 3 dari 3 itu berarti nilainya 1. Tidak usah lagi dihitung kalau seperti ini. X sama dengan berarti peluangnya berarti peluangnya tidak terambilnya bola biru itu sama dengan 1/10 atau 1/10. Karena tadi banyaknya anggota tidak terambilnya bola biru itu adalah 1. Maka peluangnya X sama dengan 0 adalah 1/10. X sama dengan 1 berarti terambil 1 bola biru. Karena tadi mengambil bola 3 sekaligus, tentu yang 2 lagi berwarna merah. Maka dengan demikian kita memilih 1 bola biru dari 2 bola biru. Karena bola biru yang tersedia tadi adalah 2. Kombinasi 1 dari 2 itu nilainya adalah 2. Tidak usah lagi dihitung kalau seperti ini. Kemudian dikali memilih 2 bola merah dari 3 bola merah. Kombinasi 2 dari 5. Ini juga tidak usah dihitung kalau seperti ini. Ya, ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi 3C2 tidak usah lagi dihitung, maka nilainya adalah 3. Sehingga 2C1 dikali 3C2 itu sama dengan 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Maka dengan demikian banyaknya kemungkinan yang terambilnya 1 bola biru dan 2 bola merah itu sebanyak 6. Maka dengan demikian peluangnya X sama dengan 1, jawabannya adalah 6/10.
Selanjutnya X sama dengan 2 artinya apa? Kedua bola yang terambil adalah biru. Karena tadi kita mengambil bola sebanyak 3, maka yang satu bola lagi pasti berwarna merah. Oke ya. Berarti kita memilih 2 bola biru dari 2 biru. Lalu dikali memilih 1 bola merah dari 3 bola merah. 2C2 nilainya 1. Ini juga sudah dihitung pada pertemuan sebelumnya. 3C1 nilainya 3. Sehingga hasil terakhirnya 1 kali 3 sama dengan 3. Maka dengan demikian, kemungkinan banyaknya terambilnya 2 bola biru dan 1 bola merah itu adalah 3. Tidak mungkin di sini X sama dengan 3. Ketiga bola yang terambil adalah biru. Itu tidak mungkin terjadi. Karena banyaknya bola biru yang tersedia hanya 2. Oke, berarti hanya ini. Maka dengan demikian peluang X sama dengan 2 itu adalah 3/10. Saya kira jelas. Jika dinyatakan ke dalam bentuk tabel, maka akan diperoleh seperti ini. Jadi X-nya tadi 0, 1, 2. Peluangnya X sama dengan 0 tadi 1/10. X sama dengan 1, 6/10. Peluangnya X sama dengan 2 adalah 3/10. Jika dijumlah ini seluruh peluang ini, peluang variabel acak diskrit ini jika dijumlah, maka totalnya sama dengan 1. Itu selalu demikian. Berikutnya, bagian C, distribusi peluang jika dinyatakan ke dalam bentuk fungsi. Nah, ini dia. Fx sama dengan 1/10 untuk X sama dengan 0. Saya kira sudah jelas. Tidak terambilnya bola biru. Fx sama dengan 6/10 berarti X-nya sama dengan 1. Artinya tadi ini sudah jelas. Terambilnya 1 bola biru. Fx sama dengan 3/10 itu berarti X-nya sama dengan 2. Artinya terambilnya bola biru sebanyak 2. Tentu yang satu bola lagi berwarna merah. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Saya kira jelas. Jika dinyatakan ke dalam bentuk grafik seperti ini. Ini nilai X. Ini nilai peluangnya. X sama dengan 0 tadi adalah peluangnya 1/10. X sama dengan 1 peluangnya adalah 6/10. Dan X sama dengan 2 peluangnya adalah 3/10. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 3 kali. Didefinisikan, variabel acak X menyatakan banyaknya angka yang muncul pada percobaan tersebut. Jika mata uang logam tersebut tidak seimbang, dengan sisi angka memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk muncul. Nah, maksudnya yang di sini, peluang angka itu 2 kali lebih besar munculnya dibandingkan dengan peluang munculnya gambar. Jadi peluangnya angka itu 2 kali peluangnya gambar. Tentukan yang pertama nilai-nilai X yang mungkin. B. Nilai peluang untuk masing-masing nilai X. Baik, penyelesaian. Jika sebuah uang logam dilambungkan sebanyak 3 kali, tentu tidak asing variabelnya adalah ini. Ruang sampelnya adalah ini. Sudah tidak asing lagi. Tadi diketahui peluangnya angka sama dengan 2 kali peluangnya gambar. Saya kira jelas ya. Jika peluangnya angka ditambah dengan peluangnya gambar, itu pasti sama dengan 1. Ini saya berbicara dalam satu lemparan. Peluangnya angka sama dengan 2 kali peluangnya gambar. Ditambah peluangnya gambar sama dengan 1. 2 PG ditambah 1 PG maka 3 PG. Artinya 3 peluangnya gambar sama dengan 1. Sehingga peluangnya gambar adalah 1/3. Lanjut. Peluang gambar sama dengan 1/3 ini disubstitusi ke sini. Peluangnya angka ditambah peluangnya gambar. Peluangnya gambar adalah 1/3. Kemudian disamakan dengan 1. Maka peluangnya angka sama dengan peluangnya gambar 1/3 pindah ke kanan menjadi minus. Jadi 1 dikurang 1/3 hasilnya adalah 2/3. Inilah peluang munculnya gambar. Baik, nilai-nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat. Ini langsung saya jawab bagian B ya ini. X sama dengan 0 itu berarti tidak muncul angka. Artinya dalam 3 lemparan yang muncul adalah gambar semua. Peluangnya gambar tadi dalam setiap lemparan adalah 1/3. Berarti kalau ketiga lemparan muncul gambar-gambar, maka lemparan pertama peluangnya 1/3, lemparan kedua peluangnya juga 1/3, lemparan ketiga peluangnya juga 1/3. Maka dengan demikian peluang X sama dengan 0 itu sama dengan 1/27. Saya kira jelas.
X sama dengan 1 itu berarti yang muncul angkanya sebanyak 1 dan gambar sebanyak 2. Berarti bisa angka gambar-gambar, bisa gambar angka gambar, bisa gambar-gambar angka. Saya akan mencari satu saja ini, karena peluangnya untuk ketiganya ini sama. Jadi sebentar tinggal dikali 3. Peluangnya angka adalah 2/3, dikali peluangnya gambar adalah 1/3, lemparan kedua. Dan lemparan ketiga, peluang muncul lagi gambar, maka peluangnya 1/3. Karena ada 3 macam yang bentuknya seperti ini, yaitu yang munculnya angka 1 kali dan gambar 2 kali sebanyak 3, maka dikali 3. Saya kira jelas ya. Jadi 2 kali 1 kali 2 dikali 3 itu 6. Untuk penyebut 3 kali 3 kali 3 itu 27. Maka peluang X sama dengan 1 sama dengan 6/27. Saya kira jelas ini. X sama dengan 2 itu berarti dalam 3 lemparan muncul angka sebanyak 2 kali. Ini angkanya seluruhnya, banyaknya angka yang muncul dalam 3 lemparan itu ada 2. Bisa angka-angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka. Saya cukup mencari ini karena peluangnya untuk angka gambar angka, dan gambar angka-angka itu sama. Saya cukup mencari ini, baru sebentar saya kali 3. Peluangnya angka ada 2/3, peluangnya angka lagi lemparan kedua 2/3, peluangnya gambar pada lemparan ketiga adalah 1/3. Karena ada 3 yang munculnya 2 angka 1 gambar ada 3, maka saya kali 3. Sehingga peluangnya X sama dengan 2 itu sama dengan, untuk pembilang, 2 kali 2 kali 1 kali 3 itu 12. Untuk penyebut 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sehingga peluang munculnya 2 gambar, peluang munculnya 2 angka, yaitu PX sama dengan 2, itu sama dengan 12/27. Kemudian X sama dengan 3, artinya ketiga lemparan atau ketiga lambungan itu semuanya muncul angka. Berarti angka lemparan pertama, lemparan kedua angka, lemparan ketiga juga angka. Peluangnya angka tadi sudah dijelaskan, yaitu 2/3. Lemparan pertama munculnya angka 2/3, lemparan kedua juga 2/3, lemparan ketiga juga 2/3. Maka dengan demikian peluang X sama dengan 3 itu sama dengan, untuk pembilang, 2 kali 2 kali 2 8. Untuk penyebut 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 27. Inilah nilai-nilai peluang dari variabel acak X yang menyatakan munculnya angka. Ini bagian B seharusnya ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya adalah latihan soal. Ini ada beberapa soal, ada 3 soal kalau tidak salah. Soal pertama, ini soal yang kedua. Soal yang kedua saya beri petunjuk dulu. Fx sama dengan 1/5 dikali K kali X tambah 1. X-nya kalau diganti 0, maka akan diperoleh, ini ganti 0 menjadi 0 tambah 1, tetap 1 kali 1/5. Berarti F0 itu 1/5. Ya, ditambah nanti X diganti 1, ya, berarti K tambah 1 kali 1/5. Kemudian dan seterusnya. Kalau seluruh peluangnya ini kita tambah, ingat, totalnya peluang tadi nilainya 1. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan dapatkan nilai K. Ini yang ditanyakan nilai K. Selanjutnya, soal yang ketiga. Sebuah uang logam yang seimbang dilambungkan sebanyak 4 kali. Ya, ini variabel acak X menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Tentukan nilai-nilai X yang mungkin. Nilai peluang variabel acak X. Bagian C, distribusi peluang variabel acak X berbentuk tabel. Distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk fungsi. Variabel acak X dalam bentuk grafik. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.